puncak ya. Bisa kita katakan puncak acara atau penutupan lah, penutupan bahwa kalian telah mengikuti magang selama kurang lebih 3 bulan lebih, hampir 4 bulan setelah masa pelatihan Magangunan Akademi Batch ke-10. Karena di bulan awal itu kan 1 bulan pertama itu ada pembelajaran tuh 12 secara intensif. Kemudian ada project magang. Dan di situ kalian udah mengimplementasikan ilmu-ilmu kalian, mungkin meskipun sering dijumpai kendala, yang ini, yang itu, tapi nggak apa-apa. Yang penting di malam ini kita semua bisa berkumpul lagi ya, dan kita bisa mengevaluasi hasil kerja teman-teman semua. Oke, baik. Jadi agendanya untuk malam hari ini ada 2 presentasi dari tim. Yang pertama itu presentasi dari tim data analis, kemudian yang kedua ada dari tim project influencer. Nah, ini dari tim data analis ada 3 member. Mungkin apakah sudah bergabung semua di room Zoom? Yang restu Kak belum join, udah dihubungin tapi belum ada di grup juga nih Kak. Hmm, tapi belum Checklist izin satu. ya dia. Checklist 1, nggak aktif berarti. Tapi Tapi perlu tadi sore nunggu bisa sih nggak? dihubungin. Hah? Perlu nunggu anaknya nggak? Misal untuk presentasinya Oh, bisa. Ini tanpa masih diangkut. kita coba. Hmm. Kenapa? Tanpa si Restu, maksudnya bisa jalan atau enggak? Gimana? Eh, Rekan saya, Mas Evaris Suhayu. Bisa Bisa tapi Kak, kurang maksimal. ya kurang maksimal. Oke. Mungkin kalau dari tim Novita, apa masih kurang membernya? Bentar ya Kak, aku cek dulu. Gimana? No? Nggak jelas. Bentar ya. Masih belum lengkap juga ya dari tim Novita? Dari tim data analis mungkin minta tolong dihubungi lagi ya dari satu membernya. Mungkin dari Novita juga. Nanti kalau dari membernya sudah lengkap, kabarin aja. Langsung bisa dimulai. Oke Kak. Kalau memang udah kurang berapa Oke, orang? oke Kak. Gimana? Suara kamu gak jelas. Halo, cek-cek. Suara aku jelas nggak Kak? Nah, ini baru dengar. Kurang, Kurang berapa orang? kurang 2 orang. Oh, banyak ya 2 orang ya. Oke, kalau gitu kita tunggu ya. Mungkin sekitar 7.30 usahakan sudah lengkap untuk timnya. Kalau enggak nanti langsung dimulai dari data analis aja duluan. Kayak kita tunggu sekitar 13 menit lagi ya sambil muter lagu. I'm super shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. I'm super shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. And I wanna go out with you, where you wanna go? Find a little spot, just sit and talk, looking pretty. Follow me, 우리 둘이 나란히 보이지? 내 눈이 갑자기 빛나지? When you say I'm a dream, you don't even
even know my name, dear. You don't even know my name, dear. I'm super shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. I'm super shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. 나 원래 말도 잘하고 그런데 왜 이런지 I don't like that. Something about you, yeah, you're special and you know it, you're the top, babe. I'm super shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. I'm super shy, but wait a minute while I'm Oke, silakan bisa share screen. Record bukan. Oh, share screen. Belum bisa. Belum bisa. Belum bisa sharing. Sorry. Udah. Coba lagi. Ya bentar. Oke, sudah terlihat. Sudah. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Kami dari tim satu-satunya data analis di Mobit 10 dengan saya Elsa dan ada rekan saya Mas Evaristo Seto Bayu Nugroho dan ada rekan saya juga Muhammad Restu Zikrino Fidian. Kami semua bekerja sama dalam satu kelompok ini dalam menganalisis project itu kan tentang analisis e-commerce ya. Terus kemudian ini yang akan kita bahas. Yang pertama ada background dari projectnya, kemudian ada exploratory data analysis atau ada, terus ada analisis kinerja penjualan, segmentasi pelanggan, kemudian ada analisis preferensi pelanggan, prediksi penjualan, kesimpulan, dan terakhir rekomendasi. Untuk background projectnya sendiri, e-commerce itu bergerak dengan cepat dan pastinya karena pelanggannya banyak perlu namanya ya analisis untuk analisis penjualan untuk membantu mengungkap segmen pelanggannya siapa aja, ya membantu bisa mengoptimalkan profit untuk mendapatkan keuntungan yang lebih baik, kurang lebih seperti itu. Dan apabila mengetahui segmennya itu, kita bisa membuat rekomendasi bagi sang pemilik retail tersebut untuk membuat strategi penjualan untuk pertumbuhan bisnis. Kemudian yang akan kita analisis itu antara lain yang pertama exploratory datanya, kita lihat datanya seperti apa. Kedua ada analisis kinerja penjualan dengan poin ada analisis tren penjualan dari waktu ke waktu, ada berdasar harian, mingguan, bulanan, ada identifikasi produk yang paling laku, kemudian ada analisis rata-rata berdasarkan harga, diskon, dan total pendapatan. Ketiga, ada segmentasi pelanggan berdasarkan pola pembelian, kemudian ada analisis berdasarkan perilaku pembelian. Kemudian keempat itu ada analisis preferensi pelanggan. Kita identifikasi berdasarkan sub produknya apa. Kedua ada preferensi berdasarkan kategori besarnya apa yang paling banyak disukai atau banyak dibeli. Ditambah persebaran pembelinya itu dari mana aja. Yang terakhir ada prediksi penjualan di mana kayak ini sih peramalan gitu. Dia menggunakan model-model. Nah, ini yang pertama, exploratory data analysis. Kepada rekan saya akan menjelaskan selanjutnya. Silakan, Mas Restu ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Elsa.
Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang apa yang kami hasilkan dalam eksplorasi data analisis. Yang pertama itu ada Rex Keyword, kemudian correlation dan top product, dan juga top segmentation. Next. Nah, dari Rex Keyword ini, di mana distribusi penjualan berdasarkan frekuensi kuantitinya. Nah, di sini ditemukan Rex Keyword condong ke kanan itu total dengan 82%, di mana insight yang dapat kita ambil yaitu analisis distribusi yang dihasilkan pada penjualan adalah condong ke kanan, di mana menunjukkan bahwa mayoritas penjualan terjadi pada kuantiti yang rendah pada kuartal kedua. Artinya mayoritas pembeli sekitar 82% terjadi pada kuantiti yang rendah. Secara keseluruhan, penjualan yang telah dilakukan tidak merata, hanya kuantiti dua saja. Kuantiti dua saja para pembeli melakukan pembelian. Next. Nah, selanjutnya ada positive correlation, di mana positive correlation itu ini antara sales and profit. Nah, insight yang dapat diambil berdasarkan hasil korelasi antara penjualan dan keuntungan perusahaan adalah positive correlation. Artinya, semakin tinggi jumlah pembelian, maka semakin tinggi juga profit yang dihasilkan. Tentunya, penjualan menjadi faktor penting dalam meningkatkan sebuah profit perusahaan secara signifikan. Nah, selanjutnya ada teknologi the top produk, di mana insight yang bisa diambil dari hasil eksplorasi data analisis ini berdasarkan hasil analisis distribusi yang dilakukan. Produk teknologi memiliki penjualan tertinggi mencapai 15.000 dan pangsa pasar terbesar hingga mencapai 50%. Disusul dengan penjualan menengah pada produk office supplies mencapai 27%. Sedangkan produk furnitur adalah produk yang tidak diminati oleh pembeli, hanya memberikan 16% saja. Sisanya pembelian di luar batasan mencapai 3%. Next. Nah, selanjutnya ada corporate. Nah, di mana corporate ini diambil dengan top sales customer segmentation. Nah, berdasarkan hasil analisis analisis segmentasi pasar, konsumen meraih penjualan tertinggi mencapai 20.000 dengan market size yang dapat diraih hingga 60%. Dari hasil keseluruhan penjualan dan segmen perusahaan terdapat market size yang dihasilkan hingga 25%. Sedangkan segmen retail terdapat market size yang lebih rendah pada penjualan yang telah dilakukan oleh perusahaan. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Elsa. Maaf, mungkin ini selanjutnya tetap saya. Selanjutnya ada analisis tren penjualan dari waktu ke waktu. Nah, dari waktu-waktu ini yaitu dihitung dari harian, mingguan, dan bulanan. Insight yang bisa kita ambil, tren penjualan mengalami peningkatan dari tahun 2014 ke 2017. Akan tetapi peningkatan ini dikatakan tidak stabil, dilihat pada peningkatan 2015 yang sudah sangat signifikan, disusul pada tahun 2016 mengalami peningkatan yang moderat hingga tahun 2017. Hal ini penjualan mengalami fluktuasi di setiap penjualan hariannya, di mana banyak yang pembelian yang dilakukan pada bulan awal dan akhir bulan. Begitu juga dengan tren penjualan bulan, mayoritas pelanggan perusahaan paling sering membeli produk pada akhir kuartal 1, 2, dan 3. Maka tren ini akan terus terjadi ketika kita tidak bisa membuat strategi baru yang dapat meningkatkan penjualan serta menstabilkan fluktuasi yang terjadi. Next. Oke, selanjutnya identifikasi kategori produk yang paling laku dan kontribusi terhadap total penjualan, di mana insight yang kita bisa ambil adalah tren penjualan mengalami peningkatan
eh, pada tahun 2014 ke 2017, akan tetapi peningkatan ini dikatakan tidak stabil. Dilihat pada peningkatan 2015 yang sudah sangat signifikan, mungkin bisa dilihat pada slide sebelumnya. Nah, disusul pada tahun 2016 mengalami peningkatan yang moderat, sehingga tahun 2017 hal ini penjualan mengalami fluktuasi di setiap penjualan hariannya, di mana banyak yang melakukan pembelian pada awal bulan dan akhir bulan. Begitu juga dengan tren penjualan bulan mayoritas pada akhir kuartal. Nah, mungkin di sini banyak yang menggunakan kontribusi setiap per kategorinya itu banyak pembelian itu pada kategori teknologi. Next. Oke, selanjutnya produk teknologi banyak dibeli oleh pelanggan, kemudian banyaknya total penjualan yang dihasilkan dapat disebabkan beberapa faktor seperti banyak perusahaan yang mulai beralih go digital, kemudian tingginya kebutuhan teknologi terhadap perlengkapan kantor untuk bekerja dan belajar pada saat ini. Next. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Elsa. Ya, terima kasih kepada Mas Restu. Selanjutnya segmentasi pelanggan di sini terbagi dua, yaitu pengumpulan pelanggannya sama analisis perilaku pembelian. Nah, untuk preferensi pelanggan itu saya identifikasikan dibagi tiga, yaitu regular shoppers atau mereka pembeli individu atau pembeli biasa, kemudian ada kategori tengah atau premium shoppers atau mereka yang menyukai produk berkualitas tinggi dan barang mewah. Atau yang suka dengan ya pelayanan lebih. Kemudian ada book buyers, itu biasanya pembeli dengan jumlah banyak, biasanya untuk dijual kembali atau untuk kebutuhan office. Di sini dapat saya analisis saya di sini pertama itu berdasarkan pengirimannya. Pengirimannya itu yang klaster pertama itu kan yang reguler. Pembeli reguler ini cenderung memilih pengiriman standar kelas, ya mungkin karena uh, penghematan biaya, sekaligus juga mungkin dia tidak lagi terdesak gitu, nggak butuh cepat barangnya. Karena kalau misalnya yang luxury atau premium shopper ini pasti uh, pilihnya pengiriman yang first class atau second class. Biasanya second class atau first class ini pasti menawarkan pengiriman yang lebih baik atau bisa lebih cepat atau handle yang lebih baik gitu. Terus klaster kedua ini kan yang pembeli bulk buyer itu ya, atau yang biasanya beli reseller banyak gitu kan. Nah, mereka juga mostly akan memilih pengiriman standar untuk penghematan biaya. Kemudian berdasarkan region atau daerah pembeli itu, yang klaster satu atau pembeli biasa itu lebih banyak dari West, kemudian ada dari East, Central, dan South. Kemudian untuk yang pembeli yang premium, mostly dari region East and Central, uh, East dan West. Kemudian yang yang banyak atau bulk buyer itu dari West and East. Kemudian disusul Central dan South atau Selatan. Terus penjualan berdasarkan segmen sendiri, kelas pertama kan yang pembeli reguler ya, mereka itu biasa membeli kebutuhan pribadi kan. Terus naik penjualan dari pembelian barang pribadi ini biasanya keuntungannya ini cenderung moderat atau fokusnya lebih kecil pembeliannya. Terus yang premium buyers ini lebih cenderung lebih tinggi, mencerminkan preferensi mereka barang-barang atau jasa yang lebih high quality. Kemudian yang book buyer biasanya mereka fokus mereka adalah pesanan yang banyak, mencerminkan kebutuhan bisnis organisasi yang mereka yang besar, makanya salesnya jadi tinggi. Kemudian kalau berdasarkan kota, persebarannya sendiri untuk yang pembelian reguler itu terbanyak dari New York, disusul Los Angeles, dan terakhir dari Philadelphia. Kemudian yang premium buyers itu mostly dari New York,
Los Angeles and Seattle. Terus yang book buyers mostly dari New York City, Los Angeles disusul oleh San Francisco. Terus berdasarkan negara, untuk yang reguler paling banyak dari California, kalau premium dari California juga. Terus yang terakhir yang pembeli banyak juga dari California ya. Persebarannya mirip ya. Kemudian yang selanjutnya analisis preferensi pelanggan ini dibagi dua, ada identifikasi berdasarkan produknya, setelahnya ada berdasarkan kategori dan wilayahnya. Berdasarkan kategori produk kan di sini paling banyak phone, terus kursi, penyimpanan dan seterusnya. Atau kalau mikroin lagi barang-barangnya seperti ini, yang paling banyak ada Canon, Cisco dan seterusnya. Kemudian berdasarkan kota dan negara seperti berikut persebaran penjualan dan pendapatannya. Kemudian untuk prediksi penjualan saya serahkan kepada rekan saya Mas Evaristus Bayu. Baik, terima Dipersilakan. kasih. Untuk yang selanjutnya, ya ini adalah prediksi penjualan. Yang pertama adalah identifikasi model, dan kedua adalah evaluasi model. Next. Definisi time series analysis. Time series analysis adalah metode penggunaan model untuk memprediksi nilai masa depan berdasarkan nilai deret waktu yang diamati sebelumnya. Deret waktu adalah bagian penting dari machine learning. Ini menggambarkan pola atau tren musiman dalam data time series yang diamati dan menggunakannya untuk prediksi atau perkiraan di masa depan. Peramalan melibatkan pengambilan model yang kaya akan data historis dan menggunakannya untuk memprediksi pengamatan di masa depan. Salah satu ciri paling khas dari peramalan adalah bahwa peramalan tidak memprediksi masa depan secara pasti, namun hanya memberi kita perkiraan yang telah diperhitungkan mengenai apa yang telah terjadi untuk memberi kita gambaran tentang apa yang mungkin terjadi. Next. Untuk selanjutnya adalah metode time series analysis. Metode time series yang digunakan untuk peramalan penjualan ini adalah metode ARIMA atau Autoregressive Integrated Moving Average. Metode tersebut dipilih karena merupakan salah satu metode peramalan jangka menengah yang menghasilkan nilai ramalan yang cukup baik dibandingkan dengan metode lainnya. Selain itu, metode ARIMA cocok digunakan pada data yang memiliki pola musiman. ARIMA digunakan dalam berbagai aplikasi seperti analisis penjualan, ramalan ekonomi, peramalan keuangan, dan banyak lagi. Model ini cukup fleksibel dan dapat disesuaikan dengan berbagai pola data, sehingga bisa digunakan dalam analisis dan peramalan deret waktu. Next. Berikut adalah plot penjualan furnitur dari awal, yaitu 6 Januari 2014 hingga 30 Desember 2017. Dapat dilihat bahwa pada pola ini terjadi penjualan tertinggi pada akhir tahun atau kuartal 4 dan penjualan terendah pada kuartal pertama atau awal tahun, sehingga data tersebut mengandung pola musiman. Next. Tahapan selanjutnya melakukan pemodelan dengan menggunakan data training, yaitu penjualan dari bulan Januari 2014 hingga bulan Desember 2016, sedangkan data testingnya yaitu penjualan dari bulan Januari 2017 hingga bulan Desember 2017. Next. Untuk berikut adalah plot prediksi penjualan furnitur menggunakan metode ARIMA. Untuk yang berwarna biru adalah grafik aslinya, sedangkan yang oranye adalah plot prediksinya. Next. Berikut adalah prediksi penjualan furnitur 12 bulan mendatang atau 1 tahun mendatang. Dapat dilihat bahwa pada kuartal pertama, yaitu Januari hingga Maret 2012, penjualannya merupakan paling kecil dibandingkan kuartal lainnya, sedangkan penjualan tertinggi terjadi pada kuartal 4, yaitu bulan Oktober hingga Desember. Next. Selanjutnya dilakukan evaluasi model, yakni dari model ARIMA didapatkan nilai root mean square-nya adalah 111,96. Root mean square error adalah salah satu metrik yang sering digunakan untuk mengukur seberapa akurat model prediksi atau regresi dalam memprediksi hasil atau nilai sebenarnya. RMSE digunakan untuk menilai perbedaan antara nilai yang diprediksi oleh model dan nilai aktual yang diamati dalam data. Semakin rendah nilai RMSE, semakin baik kinerja model dalam memprediksi hasil yang benar. Berdasarkan RMSE yang dihasilkan, yakni 111,96, nilai bagus karena rentang nilai penjualannya sebesar 356 hingga 1532.
sehingga relatif kesalahannya hanya berkisar 11%. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Elsa. Ya, baik. Terima kasih, Mas Alvarito Seto Bayu. Untuk kesimpulannya, dari bagian segmentasi pelanggan sendiri, untuk regular shopper ini, mereka kebanyakan lebih memilih pengiriman standar, terus frekuensi pemesanannya juga banyak eh, banyak yang menggunakan eh, pengiriman yang standar tadi ya, terus juga distribusi geografisnya sebagai berikut dari wilayah barat dan timur, kemudian eh, penjualan atau keuntungannya itu moderat atau fokus pada pesanan skala kecil. Kota teratasnya tadi ada New York, Los Angeles, Philadelphia, kemudian negara teratas juga California, New York, dan Texas. Terus eh, penggunaan diskon sendiri cenderung tingkat diskonnya banyak digunakan pada pembeli reguler, kemudian eh, mereka membeli banyak produk dan kategori. Terus untuk premium shoppers, mereka itu lebih memilih pengiriman yang first class atau yang second class tadi ya. Terus frekuensi pembelian mereka ini cenderung moderat dengan fokus pada eh, kuantitas, kemudian mayoritas pembelinya itu dari nasabah korporasi, terus geografisnya kebanyakan dari timur dan wilayah barat. Kemudian profit dan uh, salesnya ini cenderung tinggi karena itu mereka memilih premium barangnya itu atau pengirimannya. Kemudian kota teratas pembelinya itu ada dari New York, Los Angeles, Seattle, dan negaranya sebagai berikut. Diskon yang mereka sering gunakan biasanya nggak pakai malah. Kemudian preferensi produk, mereka lebih menyukai produk berkualitas tinggi dan barang mewah. Kalau yang pembeli yang bulk buyers ini mostly tadi yang pengirimannya standar, terus juga pembelian jumlah besar, terus geografis yang banyak pembelinya itu dari barat dan timur, terus fokusnya pada pembelian yang banyak, dan kota teratas pembelinya dari New York, Los Angeles, Francisco, negaranya California, New York, Texas. Diskon juga eh, nggak banyak dan kadang tanpa diskon. Terus produk mereka lebih membeli dalam jumlah banyak dan kategori produk yang seringkali kembali atau distribusi. Terus untuk berdasarkan geografis sebagai berikut presentasenya, kemudian juga berdasarkan yang disukai berdasarkan kategorinya. Yang pertama terjadi pada barang tech, kedua furniture, ketiga ada office supplies, mungkin kayak ATK. Kemudian berdasarkan subkategori ada phone, barang produk chair, terus yang terakhir penyimpanan. Untuk rekomendasi analisisnya sendiri, eh, berikut rekomendasi yang bisa kami berikan atau action yang dapat dilakukan. Yang pertama, memanfaatkan peluang pertumbuhan dengan antisipasi pertumbuhan perkiraan penjualan kuartal untuk kuartal 4 2018 disarankan untuk mengalokasikan sumber daya tambahan dan upaya pemasaran selama periode ini untuk memaksimalkan potensi penjualan. Kemudian kedua, fokus pada kategori konsumen sebagai segmen pelanggan yang paling menguntungkan. Penting untuk memprioritaskan dan memenuhi kebutuhan konsumen. Kembangkan kampanye pemasaran yang ditargetkan pada promosi yang dipersonalisasi, peningkatan pengalaman pelanggan untuk meningkatkan profit dalam segmen ini. Yang ketiga, optimalisasi strategi pasar, mengingat pentingnya pasar di New York ini paling banyak profitnya, maka perlu dilakukan inisiatif pemasaran untuk mempertahankan atau memperluas pasar di wilayah ini. Sebaliknya, jelajahi strategi untuk meningkatkan kinerja pasar Fairfield, seperti melakukan riset pasar, identifikasi kebutuhan pelanggan, dan menyesuaikan pendekatan pemasaran yang lebih sesuai. Ya, sekian dari kelompok data analis. Terima kasih. Terima kasih dari tim data analis ya.
Oke, selanjutnya mungkin kita akan tanya jawab ya secara singkat aja. Jadi silakan mungkin dari teman-teman yang di sini yang ingin bertanya sesuatu, boleh silakan. Mungkin ada yang kurang paham atau apa bisa langsung pakai fitur raise hand atau tulis di kolom chat ya. Oke, mungkin aku awali dulu untuk pertanyaannya. Em, ini tadi kayaknya belum dijelaskan itu sebenarnya datasetnya tentang e-commerce apa? Karena di briefing study case-nya kemarin kan seperti ini ya untuk bunyinya itu jadi pada intinya adalah em, seorang data analis itu kan biasanya kalau di perusahaan mereka membantu manajemen untuk membuat keputusan terkait bagaimana harus menetapkan perkembangan perusahaan ke depannya seperti itu. Nah, kalau yang kemarin itu contohnya sebagai seorang data analis di perusahaan e-commerce yang sedang berkembang, jadi tugas Anda adalah untuk melakukan analisis yang menyeluruh terhadap kinerja penjualan bla 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 bla. Nah, di sini kalian mengambil dataset e-commerce apa? Spesifiknya mungkin. Mungkin lebih ke uh, grocery gitu sih, Kak, kayak Walmart gitu. Oh, oh jadi nggak spesifik ke satu e-commerce brand tertentu gitu ya? Jadi secara wilayah di Amerika gitu tadi. Kurang tahu sih untuk karena kurang konteksnya kurang jelas apakah ini data apa. Cuma nama datasetnya sendiri Superstore dataset itu. Oh, oke. Carinya di mana Di datanya? Kaggle, Di Kaggle Kaggle. ya? Ya, Tadi datanya 2014 sampai 2017 ya kalau nggak salah. iya, betul. Oke. Em, mungkin dari segi tim untuk pembagian mekanisme pengerjaannya bagaimana nih? Apakah dibagi per tahap, per step gitu? Misal yang cari data siapa, yang ngolah siapa, kemudian yang mendeskripsikan siapa atau gimana? Mungkin bisa dijelaskan? Ya, baik Kak, izin bantu menjelaskan untuk mencari datasetnya sendiri, awalnya kita semua mencari dan dikerucutkan salah satunya dari siapa kemarin dari Mas Evaristo Bayi yang ngasih datasetnya. Terus untuk pembagiannya kan soalnya ada 5. Pembagiannya nomor 1, 2 itu Mas Restu, 3 yang tadi peramalan itu Mas Evaristus. Oke. Soal nomor 1 kan tadi exploratory, terus yang kedua itu sebentar. Yang kedua itu penjualan. Terus yang 3, 4 itu kan segmentasi pelanggan sama analisis ya terakhir 5 Mas Evaristus. Oke. Oke, oke. Jadi merata ya untuk pengerjaannya semuanya. Oke. Insya Allah Eh, rata semua. oke, mungkin ini bisa jawab satu-satu aja ya. Jadi selama mengerjakan tugas ini, terutama yang study case project ini ya, yang e-commerce ini, mungkin dari kalian ada kesulitan nggak? Kesulitannya apa? Kemudian hal baru apa yang sekiranya bisa jadi insight bagi kalian secara pribadi? Mungkin belajar tentang metode baru, algoritma baru, atau apa mungkin bisa bergantian. Bebas deh siapa yang mau duluan. Nah, mungkin dari saya sendiri untuk kendalanya sendiri mungkin karena saya itu merupakan mahasiswa semester akhir, jadi saya harus membagi waktu antara mengerjakan tugas akhir sama untuk mengerjakan proyek ini. Lalu Hmm. untuk pengalaman barunya sendiri, saya ini merupakan pengalaman proyek pertama saya untuk melakukan time series menggunakan Python. Mungkin itu sih Kak, kalau dari saya. Oke.
Mantap-mantap Evaristus. Mungkin dari Elsa? Ya, terima kasih Kak. Untuk saya sendiri eh, lama karena kayak switch karir jadi banyak belajar dari nol juga. Em, ya menyenangkan sih. Jadi memang masih baru, terus ya jadi mulai dari nol, cari-cari dari Kaggle cara untuk manggil data-datanya. Kemudian setelah mendapatkan insight kayak wow, ternyata dari data raw data itu bisa jadi sebuah informasi ya. Terus mungkin karena bingung manggilnya, karena aku pakai ChatGPT Kak untuk kode-kodenya. Kode untuk itu eksplorasi datanya. Tapi kamu paham nggak dari ChatGPT itu? Maksudnya Ngerti Kak. misal maksudnya ngerti ya? Oke, Insya Allah oke ngerti. Elsa. Oh ya, kalau yang lanjut dulu aja deh. Yang terakhir Restu, Iya, Mbak. gimana nih? Dari kamu Untuk sendiri apa nih yang bisa dipelajari? oke, mungkin dari tantangannya dulu kali ya, Mbak. Tantangannya kan yang pertama karena saya lagi posisinya magang juga, jadi saya kebetulan magangnya juga berkaitan dengan data analisis, tapi berbeda kursus yang saya analisis bukan tentang e-commerce. Nah, mungkin saya lebih finansial. Jadi e-commerce ini hal yang belum pernah saya kulik gitu, karena kan biasanya saya masih di financial, kebetulan saya menganalisisnya produk-produk itu ya, mungkin masih berkaitan dengan yang ditugaskan dengan data analisis yaitu e-commerce, tapi saya lebih ke produk-produk emas di Pegadaian. Jadi dari situ jadi masih berkaitan gitu sama apa yang saya saat ini yang saya kerjakan. Kemudian hal yang baru hal yang baru itu paling ya tahu dengan metode yang digunakan masih berkesinambungan dengan apa yang saya posisikan sekarang itu sebagai intern di Pegadaian. Itu sih. Oke. Ya, terkait yang metode forecasting tadi pakai Arima ya. Itu bagiannya siapa tadi? Evaristus. Iya. Itu jalannya gimana tuh metodenya? Caranya? Itu sih. Untuk caranya sendiri ada fungsinya Kak. Jadi kita memanggil library dari kita download package dari PM Arima dulu, nanti kita menggunakan fungsi dari library PMD Arima itu namanya Auto Arima. Jadi dari mesin learning-nya sendiri akan otomatis untuk mencarikan kira-kira model Arima apa yang terbaik. Nanti untuk model terbaik sendiri dinilai dari nilai AIC-nya yang paling rendah. Jadi dari tertera base modelnya apa, dan kita gunakan base model tersebut untuk melakukan forecasting atau peramalan. Mungkin itu Kak. Nah, ya. Yang aku maksud itu pertanyaanku adalah maksudnya gimana metodenya itu cara jalannya gitu, bukan caranya kamu, tapi metodenya itu gimana untuk menemukan forecastingnya itu apa yang dianalisis di situ. Itu kan time series ya tadi termasuknya, karena pakai data musiman gitu. Nah, gimana tuh setahu kamu Evaristus dari metodenya? Untuk metode Arima sendiri itu kan terdiri dari PDG ya, dari auto correlation, auto regressive, integration atau diferensiasi, dan MA itu moving average. Mungkin kalau dari AR-nya sendiri itu dinilai dari plot PCIF-nya atau partial correlation-nya, auto correlation-nya, lalu yang moving average-nya dilihat dari plot auto correlation-nya. Lalu untuk diferensiasinya itu tergantung dari apakah plot tersebut stasioner atau tidak. Apabila tidak stasioner maka dilakukan diferensiasi gitu. Lalu setelah kita identifikasi model, berapa AR-nya, berapa diferensiasinya, berapa moving average-nya,
Lalu kita lakukan pemodelan untuk mencari model mana yang paling baik itu, dinilai dari nilai AIJ-nya. Apabila nilai AIJ-nya itu paling rendah, maka model itu yang dipilih. Lalu kita lakukan peramalan, lalu kita masukkan modelnya, lalu berapa bulan yang kita mau lakukan forecasting, semisal 12 bulan, nanti akan muncul hasil yang forecasting yang didapatkan. Mungkin itu Kak. Tapi kalau mungkin lebih spesifiknya, mungkin saya masih belajar gitu. Oke. Mungkin ini kan Evaristo ya yang mengerjakan bagian forecasting. Tapi dari Elsa ataupun Restu kira-kira ikut menentukan untuk memilih metode ARIMA sendiri, kemudian mungkin apa ya mengerti jalannya metode atau enggak nih dari Elsa dan Restu? Atau setidaknya mengerti gimana itu untuk mencari forecasting datanya? Kalau dari aku, Arima itu kurang lebih jadi kayak mungkin dari pertama lihat datanya itu bentuknya gimana. Tadi uh, ada kayak kemudian yes, pada metode Arima jalan seperti biasanya. Oke, thank you Elsa. Dari Restu mungkin ada tambahan? Oh ya, Mbak. Mungkin sedikit tambahan mungkin ya Arima yang saya coba pahami. Arima itu mungkin biasanya saya mulai apa namanya agak sedikit hal yang baru gitu. Mungkin saya biasanya ketika di perusahaan itu tidak membuat model karena lebih mengeksploratory aja gitu Mbak. Jadi saya masih mulai mempelajari kembali gitu terkait dengan Arima gitu sih Mbak. Oke. Kalau dari kamu sendiri pernah pakai mungkin metode forecasting yang lain atau belum pernah nih, Restu? Sebelumnya belum pernah Mbak. Belum pernah ya. Oke. Mungkin dari teman-teman mentor yang lain atau dari tim influencer ada yang ingin ditanyakan. Mungkin ada yang tertarik nih dari tim full stack web, entah itu front end, back end, UI UX atau yang lain. Sekiranya ada yang dikepoin tentang data analis, gimana caranya kita membuat yang sudah disampaikan di PowerPoint-nya teman-teman tadi. Ada yang dikepoin, silahkan bisa bertanya. Sepertinya nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada dari tim data analis, boleh menutup sesi presentasinya dahulu. Baik, terima kasih Kak untuk waktu dan pertanyaannya. Kami dari data analis kelompok 1 mohon undur diri. Mohon maaf apabila masih banyak kurangnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih dari tim data analis, Evaristus, Elsa, dan juga Arstu. Sukses ya untuk kedepannya bagi kalian. Terima kasih banyak. Oke, kita lanjut ke tim terakhir. Ada 2 tim aja ya. Ini tim influencer. Silahkan, tim influencer mana nih rame nih? Ya, halo Kak. Sorry kalau Halo. berisik ya Kak. Udah jelas nggak suaraku ya? Jelas-jelas. Oh, oke. Ayo, Novita panggil teman-teman kamu. Keluarlah para sahabat-sahabat influencer. Ayo yang minta on cam yuk menemani teman-temannya yang on cam. Kayaknya ada beberapa yang nggak minta on cam deh Kak. Ada yang kameranya rusak dan juga ada yang sambil kerja. Gitu. Oke, yaudah. Kalau gitu langsung dimulai aja, Fit.
Oke, kalau gitu semuanya terima kasih udah datang ke terakhir ini. Sesi terakhir ini kami dari tim influencer akan mempresentasikan dan bakalan cobain untuk testing yang selama 3 bulan ini udah kita kerjain. Mungkin boleh di share screen banyak. Ya udah jelas. Oke, jadi sebelumnya aku jelasin dulu. Influencers ini adalah suatu web di mana tempat untuk berkumpulnya para influencer dan juga brand supaya mereka itu lebih mudah dalam menemukan influencer yang mereka inginkan dan juga untuk lebih transparan seperti yang kita tahu untuk di masa zaman kayak gini influencer itu sangat berpengaruh banget untuk brand dan juga brand juga untuk influencer. Jadi sama-sama saling menguntungkan dan menguntungkan. Kemudian untuk pengerjaan tampilan webnya boleh dilanjutin oleh Kak Evan. Jadi ini ada tampilan untuk toke influencer. Oke. Nah ini sih untuk isiannya. Terus ini untuk portfolio ini ya sesuai dengan itulah. Ini udah ke database ya ini sih nanti. Terus kemudian ini ada link untuk influencernya. Terus ada 8 project. Aduh. Tapi ini belum integrasiin sih semuanya. Terus ada fan project. Oops, sorry. Kayak ini sih fan projectnya. Masih agak itu sih, sorry ya kalau misalnya itu. Terus kemudian ini ya filternya ya. Terus ini dari influencer sendiri. Kemudian kalau dari brand kita loginnya beda. Sama sih kayak tampilannya itu. Ini isiannya di database-nya. Ini bisa save. Terus kemudian ini untuk my project. Ini projectnya dari brand. Ini profile. Bentar, sorry. Kayaknya saya error. Itu sih dari kami yang ngomong influencernya itu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, mungkin bisa nambahin. Oh, ya Kak, jadi untuk milestone pengerjaan kami ini masih banyak yang emang belum bisa secara tampilannya kayak gitu, masih 40% dari yang sudah kami rencanakan seperti itu. Jadi terima. Sepertinya cuma ini yang bisa kami tampilkan. Kami mohon maaf karena emang masih belum sempurna karena memang masih ada keterbatasan dari kami. Jadi terima kasih ya. Oke. Oh iya, sampai lupa ya. Sebenarnya kemarin aku nge-briefingnya minggu lalu awalnya penjelasan singkat individu dulu ya, yang secara Ya. kontribusi itu.
Oh iya, Ya udah deh. Oke, mungkin bisa dilanjut itu dulu aja secara individu dulu. Dari PM dulu aja deh, biar dari atas dulu. oke. Kalau untuk kontribusi dari aku sendiri atau dari setiap tim anggota Kak? Dari Dari kamu sendiri. masing-masing. Oh, dari aku sendiri. Kalau untuk aku kontribusiku tetap please membuat jadwal untuk regular meeting paling enggak 1 minggu 2 kali atau 1 minggu sekali. Terus kemudian juga di situ kami men-schedule dan apa aja yang belum dan juga melakukan sprint dan recap selama kemarin itu udah ngerjain apa aja. Terus untuk aku sendiri juga kemarin sudah sempat hadirin dari mentor lain untuk membantu tentang penjelasan bagaimana cara menggunakan GitHub. Itu sih Kak. Dan juga cukup mengorganisir beberapa jadwal, tapi emang sprintnya kurang sih Kak. Gitu. Sprintnya kurang maksudnya nggak. Belum sampai, ya, yang harusnya sesuai jadwal dari aku sendiri emang meleset sih, kayak nggak sesuai dengan jadwalku. Jadi akhirnya yang tetap jalan kayak gitu loh. Jadi ada dari kalau laporan dari aku seharusnya tetap jalan, tapi masih stuck di sana karena kami masih susah untuk menemukan bagaimana cara mengatasi masalah yang sedang terjadi gitu Pak. Jadi kami masih riset gitu. Oke, jadi untuk secara intensitas meetingnya kurang lebih per tim 2 minggu sekali tadi ya, yang kamu bilang. Paling nggak 2 minggu sekali ada Ya, meeting gitu. seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu. Ya. Oke, mungkin lanjut dulu ke UI UX ya. Ada siapa? Henry. Ya, halo Kak. Suara saya terdengar jelas. Jelas. Ini present dari pembagian tugas ya. Oh ya, UI UX langsung present itu aja, Figma aja, biar langsung kelihatan ya. Oh ya. Ini aku yang present aja. Ya, mungkin secara garis besar aja kali ya kayak. Ya, jadi aku di sini dan sebagai tim UI UX design dan rekan saya yaitu Kak Bagas ya. Untuk pengerjaan atau pembagian tugas sendiri, mungkin ya untuk milestone awal itu saya lebih banyak berfokus pada UI design, sedangkan Kak Bagas ini pada UX-nya. Jadi aku mungkin user interface ya, sedangkan Kak Bagas itu lebih ke user experience. Dan dalam perjalanan juga ini kami secara bersama-sama mulai dari pembuatan workspace yaitu Figma-nya ini sendiri dulu, lalu mood board dan aset dan juga komponen kita bikin. Lalu juga ada user persona dan user flow itu ada 2 ya, ada masing-masing untuk user influencer dan user bisnis. Dan untuk Kak Bagas ini di bagian user influencer dia membuat user persona dan user flow-nya, sedangkan aku di bagian user untuk bisnis. Lalu kemudian di desain logo itu bagian aku, dan dari Kak Bagas itu di bagian desain sistem, dan juga untuk desain thinking itu aku mengerjakan di bagian empati dan define ya. Untuk Kak Bagas di bagian idea, prototype, dan tes. Lalu untuk desain tiap page ini sebenarnya pembagian tugasnya bisa dibilang tidak per page juga. Jadi kayak apa ya, secara bersama juga, kadang saling bantu. Dan ya jika ada seperti apa ya, kurang atau tidak sesuai itu ya kayak ada kita saling ibaratnya memperbaiki gitulah. Baik dari aku ketika bikin UI, terus baik dari Kak Bagas bikin UX, dan juga sebaliknya. Jadi kadang sesekali aku UX ngecek juga, dan Kak Bagas juga dari bikin UI juga kadang. Jadi kayak, tapi untuk porsi memang
kebanyakan dari aku itu UI dan Kak Bagas itu UX. Dan untuk mungkin selanjutnya implementasi ya. Sejauh ini kalau dari ilmu yang didapat itu kira-kira mungkin yang sudah diterapkan kurang lebih 80% ya. Memang mungkin masih belum sempurna, masih banyak kekurangan juga. Kalau untuk implementasi dari mungkin web atau fitur tadi seperti kata Kak Novi tadi sekitar 40 ya, mungkin 40-50% bagi kami. Dan ya mungkin itu aja sih Kak Delsa dari saya. Oke. Ini yang share screen Evan mungkin tolong dibuka yang itu file bawah mood board, desain sistem, user persona. Bukan Bagian kiri ini. kiri. Nah, benar. Ini ya. Iya, di loading. Sampai. Ini apa nih? Oh, untuk aset-asetnya ya. Aset komponen. Kalau yang bawah desain sistem. Oh, ini guideline-nya. Iya. Iya, Iya. itu desain sistem. Oke, kalau user persona. User persona Iya. yang bikin UI UX. Tim UI Sebenarnya Tapi UX. kan dari Ada draft yang sudah dikasih Kak Pita sih, cuma kita visualisasikan gitu Kak. Hmm. Ya, dari ini juga ada link untuk user flow sama design thinking sih. Memang dibikin menjadi berbeda ya. Oke. Oke, kalau gitu thank you dari UI UX. Bisa lanjut ke tim full stack web developer. Karena dia dulu mungkin. Halo Kak, izin nggak on cam karena kameranya burem banget. Oh ya, sebenarnya gini Kak, apa ya kalau misalnya, tadi maaf Kak, kisi-kisinya apa yang harus dijelasin ya? Em, jadi kamu udah ngerjain misal page apa Oh, aja gitu atau logic hmm. yang mana aja gitu. Oh oke, boleh saya yang share screen nggak? Ya, boleh saya yang share screen aja? Oke. Oke, sebentar ya. Saya ini aja apa? Screen semuanya ya. Jadi gini Kak, kalau dari saya sendiri, saya mungkin kita mulai dari yang login ini dulu ya, maksudnya itu login register dulu. Nah jadi yang saya udah mencoba untuk mengintegrasikan antara front end login sama front end registernya, walaupun mungkin tadi ada ini ya, apa sih, ada terutama di tampilannya ya masih kurang rapi layoutnya gitu. Jadi itu entah mungkin ada tabrakan CSS antara CSS yang dibikin manual oleh front end-nya, oleh front end ya maksudnya oleh CSS yang udah dibuat oleh tim front end dengan CSS bawaan dari Blade-nya kayak gitu. Atau lebih tepatnya dari template Laravel-nya gitu ya. Nah, ini adalah ini untuk fungsi untuk login-nya. Nah, untuk registernya itu yang yang ini kalau seingat saya tuh. Nah, yang ini. Jadi ini untuk memasukkan data user baru ke database seperti itu. Itu untuk dari login sama registernya kayak gitu. Nah, terus dari situ masuk ke bio ini ya. Ini ganti nggak screen-nya ke browser? Harusnya ganti ya. Nah, oke sip. Nah ini tuh untuk ini untuk influencer ya. Nah ini juga saya yang bikin layout formnya kayak gini. Nah cuman ini tuh sebenarnya tuh masih memang fungsionalitasnya belum ini ya, belum sempurna gitu karena form yang ini entah kenapa, maksudnya ya apa ya dia belum bisa memasukkan data ke database-nya gitu. Padahal saya apa ya udah pakai Postman. Kalau pakai Postman itu bisa, tapi kalau pakai pas dimasukin ke maksudnya ke Blade-nya kayak gini, ini masih belum berfungsi nih kayak gitu. Tapi dia bisa melakukan get data dari database kayak gitu. Kayak misalnya ini nama, ini dia mengambil dari database seperti itu. Sebenarnya seperti yang kata Mas Evan bilang ya.
Nah, terus saya juga mencoba memperbaiki kayak logo yang kecil-kecil kayak gitu, kayak logo, terus routing gitu, dan misalnya tombol-tombol seperti tombol-tombol sign out kayak gitu. Nah, itu yang saya lakukan. Nah, sebenarnya ada juga beberapa logic backend yang udah saya bikin, tapi belum ada front end-nya ya, jadi nggak bisa ditampilkan. Kayak misalnya create portfolio influencer kayak gitu, sama yang saya ingat itu sih. Paling itu aja mungkin Kak gitu. Jadi ini juga saya udah nyobain masuk-masukin logo yang udah dibikin ini ya, apa? Dibikin sama UI UX kayak gitu. Tadi mungkin ini ada beberapa perubahan yang apa ya, yang belum saya masukin ke GitHub-nya gitu. Terus mungkin ini yang mau dikasih lihat sama Mas Evan tadi ya, yang agak apa tuh, yang tadi agak error ya pas di situ. Iya, Harusnya sih saya ada di sini ya yang integrasinya yang belum itu sih, my project-nya. mm, ini harusnya tadi bisa sih. Nah, itu yang tadi yang mau Ah, ditampilin sama Mas Evan gitu. Ini dibikin sama Hanun ya ininya apa card projectnya. Terus ini juga ada modalnya kayak gitu. Nah ya, ini apa ya? Ini juga sebenarnya masih ini ya masih layoutnya aja gitu. Untuk back end-nya udah ada sudah belum logiknya. diintegrasikan. Cuman oh ya ini juga yang bikin logic untuk masukin project barunya juga ini saya Mas Evan sama ini ya bareng-bareng ya bikinnya kalau nggak salah yang ini tuh. Royokan. Iya keroyokan. Jadi tapi ini masih apa ya belum terintegrasi ya maksudnya itu belum terintegrasi dengan front end-nya kayak gitu. Jadi masih belum bisa dicoba ya untuk fungsionalitasnya sekarang kayak gitu sih Kak. Kayak gitu aja mungkin kalau dari saya. Oke. Oke, jadi Nadia agak merangkap jadi front end juga ya di sini. Tadi Iya awalnya Kak. kalau nggak salah Kita dulu semua milihnya merangkap. back end. Oh, Iya, semuanya merangkap. gak Oke, apa-apa. jadi aku agak lupa dulu kalau nggak salah dari Novita awalnya dibagi front end back end gitu ya untuk Ya, pembagian job desk-nya. awalnya dibagi front end back end, terus beberapa dari front end kami melepas kayak beberapa dari front end kami nggak aktif, terus akhirnya ada penambahan di front end dan beberapa ada dari back end juga ditaruh di front end gitu. Hmm. Kalau yang front end dari awal sampai sekarang masih ada siapa tuh? Yang mana? Mas Itu Agil. yang dari ada Hanun dan juga Agil. Oke. Thank you Agil udah bertahan dan Hanun juga. Oke, lanjut aja deh. Setelah Nadia ada siapa lagi? Evan mungkin nyambung. Oke, kalau dari saya sih apa ya? Karena tugasnya sih campur-campur sih. Jadi Iya, lebih nggak ke apa-apa. arah, Double-double lagi. tapi at all untuk routing ini sebagian besar dikerjakan Kak Nadia ya untuk routing. Saya kan cuma hanya nambah dikit-dikit. Terus yang kedua, terutama untuk ini ya, kami kesulitan ketika di merge project di GitHub waktu itu kita masih belum ada bayangan gimana settingnya itu saya yang bantu, juga dibantu Kak Nadia juga. Jadi gimana cara uh, nangani konflik juga, bagaimana cara kita itu upload itu GitHub-nya gimana kalau kerja proyek bersama. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk desain database saya juga ikut bantu itu untuk desain itunya sistemnya. Cuman karena eh, ketika sudah dieksekusi ada kendala bahwa ternyata cukup kompleks juga database-nya, jadi agak agak keteteran juga sih implementasinya. Terus yang kemudian di saya ada beberapa sih ini beberapa backend seperti brand controller yang ternyata masih belum bisa terintegrasi. Ini saya sudah bikin, cuman karena waktu itu front end-nya belum sempat jadi 100%, jadi belum sempat itu. Dan juga Integrasi ya. uh, untuk project-nya juga ini saya masih apa ya, masih testing tak awal untuk project-nya karena belum belum muncul banget untuk find project-nya. Jadi belum belum sempat saya integrasikan ke mana, ke dalam ininya. Tapi halamannya sudah ada, cuman
dari back end ke front end-nya belum saya sambungin, masih belum itu. Terus kemudian apa lagi ya? Saya ngerjain apa ya? Oh, ini untuk provinsi juga ini saya sedikit bantu dikit-dikit. Provinsi sama apa ya? Kemarin. Itu sih kalau nggak salah saya. Sama bantu apa? Oke. Portofolio kalau nggak salah punyaannya Mas Tatas kalau nggak salah. Kemarin sempat tanya ke saya Mm-mm. gitu. Mungkin bisa, kalau nggak hafal bisa dilihat dari GitHub-nya juga ya. Kalian kan udah nge-post juga. Oh ya, sorry tadi aku lupa memperkenalkan ke kalian. Jadi sesuai yang aku bilang di minggu lalu, ini ada kedatangan dua senior web developer. Jadi mungkin di sini ada Kak Ilham Setiaji dan ada Kak Andri Nur Hidayatullah. Jadi ini juga jadi mentor di beberapa program Amikom Center. Jadi ini nanti anak-anak, teman-teman kalau lagi menjelaskan boleh disambung ya Kak Ilham kalau dan Kak Andri kalau misal mau bertanya karena udah Oke, oke. random. Ya, oke, oke. Oh ya, ini masih sesi penjelasan individu dulu. Oh ya, boleh, boleh. Oke, dari Kak Evan udah cukup ya. Lanjut ke Ya, mungkin tim yang selanjutnya ada siapa? Kak Agil mungkin. Baik, halo guys, selamat malam teman-teman semuanya. Malam. Oke, sebelumnya perkenalkan aku Agil Trianugraha. Aku dari tim Influencers dan di bagian front end. Untuk tugas yang sudah aku kerjakan, di awal itu aku ngebantu untuk menambahkan Laravel Breeze. Terus yang kedua, ini peran utama sih menurutku. Peran utama aku yang dikasih itu perantara antara front end dan back end. Jadi ada beberapa teman front end itu yang mungkin belum bisa memakai di Laravel. Jadi ngirim ke grup atau mungkin ke pribadi itu mentahan HTML dan juga CSS. Jadi di sini saya ngebantu untuk teman-teman front end mengubah mentahan itu tadi agar bisa tampil di Laravel. Itu terus ngebantu ngebuat apa lagi ya? Dashboard, dashboard, iya dashboard brand dan juga ngebagi antara dashboard brand dan juga dashboard dashboard yang influencernya. Itu Hmm, terus apa lagi ya kemarin? Lupa sebagiannya. Oke. Mungkin itu kurang lebih. Hmm, Oke. Berarti kira-kira ada berapa screen Agil? Karena kan tadi yang udah terimplement ada 3 menu ya, 3 menu. Per menu itu kira-kira cuma 1 halaman ya tadi. Dan itu form. Kalau buat ngebuat fullnya mungkin di dashboard dan juga card di profilnya. Profil ada. Oh, profil yang form tadi atau bukan? Yang Form tadi ini cardnya mungkin coba buka ya, boleh yang dibantu mana lihat. sih? Sebentar, agak ini apa? Ada sedikit typo kayaknya. Oh, dah nih Oke, mungkin ngebantu di bagian ini sih kemarin. ininya. Oh, Ya, ya oke. Oke. terus di mungkin itu sih. Oke, pakai apa nih ngodingnya? Agil bahasanya. CSS, HTML, JavaScript. JavaScriptnya belum belum itu ding. Nggak aku pakai untuk yang di sini di photocard-nya, di card profilnya. Oh ya, itu fieldnya Dan bisa diisi nggak sih? Bisa diisi-isi nggak? Tadi kan belum fungsionalnya nggak kesimpan ke database gitu kan? Bisa sih, ini Diketik-ketik bisa bisa ya? diisi. Ya, ya bisa kok ini. Oh, Nah, oke nah, oke. nah, 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 gitu. Yang date coba yang date.
Oh ya, Sampai bentar drop ya. down. Halangan. Bentar. Yang det ya ini. Pakai input type HTML yang biasa sih. Det-nya jadi nggak bikin komponen maksudnya ya nggak bikin kalender sendiri gitu. Ini juga hasil fetching dari database juga sih yang kayak data provinsi terus kategorinya kayak gitu. Wow, oke. Hmm. Oke, dari Agil udah cukup? Udah itu aja. Oke, Karena thank you emang Agil. emang rubah aja sebagian. Mindahin antara HTML ke Laravel-nya. Oke, I see. Oke, lanjut dulu ya. Ada siapa lagi? Saya Kak. Oke, Hanun. Oke, sebelumnya saya izin untuk share screen. Kak Nadia. Jadi di sini saya udah mengerjakan page login, login brand, login influencer, lalu make project dan juga pop-up-nya. Di sini ada JavaScript juga untuk apa localhost-nya itu. Lalu di sini juga ada card yang ada detail, pop-up juga, lalu applicant. Lalu untuk edit ini sama kayak di add new project juga. Di sini juga ada hapus project. Nggak bisa dihapus ya tadi ya? Bisa tadi. Kalau mau nambah berarti gimana? Kalau mau nambah pakai ini, tapi ini masih itu Kak, apa namanya, tampilan aja. Berarti harus lewat database. Kalau Atau Udah ada ya, database-nya, Kak? saya belum. Saya kan untuk front end aja Kak. Oke, ada lagi Nadia? Kalau saya udah itu aja. Oke. Oh ya, kalau yang membuat kayak apa sidebar itu siapa ya? Oh, sidebar itu siapa ya kemarin tuh? Yang udah live juga Kak. Saya lupa kemarin. Nadim Mas kalau nggak Agil. salah itu dibikin. Nadim, iya, Nadim. Iya, Nadim. Nadim ya. Nadim yang bikin. Nadim. Udah ngilang ya anaknya ya? Iya. Semua Oke, komponen kalau ini gitu. Nadim sih sebagian, Kak. Ya, untuk Komponen kayak search. apa aja? Kayak search gitu. Iya, itu Nadim. Oke. Oke. Oke, thank you Hanun. Bisa lanjut lagi, ada siapa yang belum? Tatas ya? Ya, Ya, Tatas. Bantu-bantu yang mana nih? saya cuma bantu-bantu dikit-dikit Kak. Yang front end tuh cuma yang portfolio sama untuk yang back end tuh yang untuk database yang bagian kota atau yang untuk pengisian form pendaftaran itu Kak. Cuma itu doang. Oh, tampilannya maksudnya. Front end tampilannya Eh, dat- bikin. eh, database yang back end. Kalau yang front end cuman portofolio sama yang halaman pertama login untuk itu doang Kak. Oh, kamu jadi ambil front end dan back end juga ya? Iya, bantu-bantu dikit-dikit. Tadi, sorry apa? Database yang apa? Profile? Eh porto ya profile itu Portfolio. Kak, yang profile sama Profile. portofolio itu yang front end saya. Profile database-nya ada apa aja berarti tuh tabelnya? Itu ada nama, ada gender tuh sama kota, Enggak, umur. hubungannya sama apa? Portofolio gimana tuh tabelnya? Atau cuma Oh, satu tabel aja, profile? profile aja. Oh, profile Profile aja. aja. Oke, jadi Mungkin untuk kendala yang di kelompok ini itu komunikasinya ya, kayaknya komunikasinya kita itu kurang ya loh Kak. Untuk sibuk sendiri-sendiri dan katanya tadi meetingnya udah seminggu sekali. Itu udah termasuk sering seminggu sekali. Atau ini? Ya udah lanjut dulu deh, Tatas. Apa lagi? oh Udah udah ya? itu Kak. Udah, terima kasih. Oke, thank you.
Udah ya, udah semua ya berarti. Udah semua Fit. Ini untuk oke. Udah Kak, Mungkin udah dari semua anggotanya. Mm. Mungkin dari kakak mentor mungkin ya kalau mau bertanya. Oke, siap Kak Delsa. Thank you waktunya. Halo, salam kenal ya. Nama aku Andri, aku baru di invent Adelsa juga di sini gitu. Mungkin dari tadi ngelihat projectnya, tadi namanya apa? Insta first apa? Influencers. Oh, influencers. Influencers, ya. Influencers. Oke. Influencers berarti tujuan buat influence ya. Itu menarik Ya. sih, kayaknya belum ada yang implement ya, kayaknya belum banyak juga gitu. Jadi kalau aku tadi sekilas mungkin ini next nanti bisa dilanjutkan lagi sampai fungsional, kemudian nanti bisa diimplementasi gitu. Itu malah lebih baik ke depannya gitu. Diterusin aja gitu. Jadi biar apa namanya kerasa gitu, kita teamworknya kerasa gitu kan ya. Pertama itu. Kedua mungkin tadi dibagi dua tim ya, yang back end front end ya. Dua BE ya. Iya Kak, dibagi 2 tim. Tim workflow-nya pakai apa? GitHub. GitHub. Oh, GitHub ya. Oke. GitHub berarti satu orang ngerjain ini atau orang ngerjain ini saling push gitu kan ya? Sebelumnya pakai Travel. Sebelumnya emang GitHub. Oh, oke. Iya. Ya, oke. Oke, berarti dibagi 2 tim, back end, front end ya. Kalau tadi ada yang ngerjain yang di halaman ini, satu lagi ngerjain logic gitu kan ya biasanya. Nah itu tadi udah oke sih menurutku yang back end ngerjain di logicalnya gitu kan ya, lebih ke situnya. Kalau front end lebih ke urusan tampilan. Nanti front end biasanya berantemnya sama UI UX tuh ya biasanya. Berantemnya gitu. Mau UI UX terus nanti saling komen-komen kayak gitu. Menurutku oke sih, mungkin ini aja terkait apa namanya tadi, mungkin arsitektur dulu ya. Ini pakai framework apa tadi? Laravel. Oke, Laravel berarti MVC ya arsitekturnya ya, yang model view control itu ya. Oke. Kalau gitu berarti untuk CSS-nya, view-nya pakai framework apa gitu? Atau HTML bikin biasa sih, sendiri? bawaannya Laravel. View-nya CSS-nya pakai Vanilla, Kak. Oh, Vanilla. Vanilla, Wih, keren. CSS. Ya emang keren nih front end. Berarti dari nol intinya ya. Keren, Iya, from scratch gitu. Oke, berarti tadi kurang lebih kayaknya kalau dari apa namanya, dari front end-nya dan tampilannya itu Vanilla CSS, JS-nya juga tadi ada ya kayaknya ya, ada modal juga tadi ya. Jadi udah banyak yang implementasi juga tadi menurutku. Untuk ke database-nya mungkin pakai apa? MySQL? MySQL, oke. Tadi beberapa ada yang sudah ini ya, ada yang sudah terintegrasi ya, kayak data-data lokasi apa tadi gitu ya kayaknya. Ya, seedernya udah masuk semua sih, cuman kita belum manggilnya itu sama nampilinnya, integrasiinnya. Oke. Tadi aku ada saran sedikit. Tadi ada option ini ya, option apa namanya, option select itu ya. Iya. Itu mungkin nanti kalau misalkan datanya banyak, kita bisa implementasi namanya select to. Gini, aku chat di ini ya, pakai ini. Nah ini lebih ini lagi. Jadi apa namanya? Kita nyarinya nanti bisa by search gitu. Itu juga enak juga implementasinya gitu. Mungkin buat saran aja gitu ya. Itu lebih enak sih. Gitu. Terus tadi ada yang pakai Laravel Bridge ya. Tadi siapa namanya? Bentar aku lupa tadi kalau nggak salah. Mas Agil ya. Oh ya, Mas Agil mungkin boleh Mas Agil dijelaskan di Laravel Bridge-nya. Ini menarik ini sebetulnya. Oke, mungkin di Laravel Bridge-nya itu kan lebih ke apa ya, implementasi minimal dan juga sederhana. Kayak fitur autentikasi Laravel mulai dari login, registrasi,
terus reset kata sandi dan apa lagi ya? Itu sih mungkin untuk defaultnya Laravel Breeze dari Laravel. Oke, 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 oke. Ya, jadi kurang lebih itu ya teman-teman ya. Jadi di Laravel ini khususnya itu ada banyak ekosistemnya gitu. Tadi contohnya Laravel Breeze. Nanti kalau misalkan kita mau pakai apa tadi login yang tadi ada Facebook juga ya, Google itu pakai Socialite juga bisa ya teman-teman. Gitu. Jadi bisa apa? Udah banyak ekosistemnya, sudah mudah terbantu gitu kan. Jadi teman-teman ini sebenarnya pakai Laravel, menurutku ini jalan yang benar gitu. Karena pertama komunitasnya banyak gitu. Jadi kalau ada error kita nggak perlu pusing-pusing ya sampai sampai apa namanya sampai harus bermalam-malam gitu begadang gitu. Ya kalau Laravel udah banyak ininya jadi lebih enak aja gitu. Itu teman-teman. Mungkin sorry sebentar. Mungkin apa ya buat teamworknya dari sini ada kendala apa biasanya teman-teman? Kalau selama ini gitu ngerjainnya gitu. Kita masih baru sih Kak untuk Masih baru. apa kerja pakai GitHub-nya itu teman-teman itu untuk setting apa ya istilahnya kayak ngatur flow-nya di GitHub sendiri itu kita setting pertama nggak masih ngeblank gitulah. Kemudian itu yang pertama, yang kedua kita juga apa ya kita teman-teman ini masih apa ya masih belum terbiasa untuk pakai GitHub-nya itu masih belum terbiasa untuk itu kita masih agak manualan lah. Ya, ya. Upload gitu ya? Iya. Kalau Oh, ini kan kalau GitHub kan kita tinggal langsung dari command prompt tinggal nge-push doang kan. Nah itu. Okay, Terus dari sisi yang reviewer codernya kayak saya, Kak Nadia sama Mas Agil juga kadang kami ya kalau ada konflik juga bingung ini gimana nih solve-nya ini. Solve-nya ya gitu ya. Oke. Iya, kalau udah ada konflik gitu. Oke, oke. Nah, tapi sudah sempat nerapin git commit, git pull and push gitu? Sudah? Sebagian sudah. Udah, Pak. Oke. Sebagian sudah, soalnya juga ditambahin pakai Trello juga. Cuman belum koneksi ke Trello-nya kemarin. Ya, coba agak, ya. Kita agak bingung itu untuk Trello-nya gimana settingnya itu. Kayaknya ada trik-trik tertentu tuh yang memang kalau ya bisa sih belajar, cuman agak nggak nutut lah kalau kita itu untuk project manajemennya. Jadi ya manual aja lah GitHub-nya. Nanti kita review gitu. Oke, oke. Ya. Kurang lebih gitu ya. Jadi biasanya lebih enaknya nanti kalau depan lagi itu biasanya per fitur gitu. Misalkan ngerjain fitur apa gitu kan, tugasnya siapa? Oh si misalkan Mas Evan sama Mas Agil gitu kan. Nanti terus masing-masing nanti review bareng-bareng di sana apa yang dirasa kurang diterapin di sana gitu. Jadi satu fitur kelar, oke review bareng kelar, lanjut fitur lainnya geser-geser gitu. Jadi nanti per tim akan tahu ininya ya seluk-beluk code-nya seperti apa. Kalau ada flaw gitu juga nanti lebih mudah untuk penanganannya gitu. Karena kadang kita kalau aku juga pribadi juga kadang misalkan aku sama Ilham, aku yang ngoding ini, Ilham ngoding A, aku ngoding B gitu. Ilham ada fitur A yang error, udah itu urusan Ilham itu lama aja gitu biasanya. Nah itu yang apa yang mulai mungkin dihindari gitu ya teman-teman gitu. Jadi kalau bisa satu tim ini tanggung jawab bersama gitu. Jadi satu fitur ngerti, nanti fitur lain juga kita harus ngerti juga gitu. Teamworknya mungkin seperti itu ya. Kalau dari aku itu sih mungkin dari arsitektur nggak ada komentar. Udah di jalan yang itu sudah di jalan yang benar gitu. Tinggal nanti penerapannya penerapan dan improvisasinya ke depannya bisa dilanjutkan aja gitu menurutku. Ini udah cukup keren sih karena belum ada ya kayaknya platform yang seperti ini gitu. Mungkin dilanjutkan aja. Udah selesai mungkin di deploying ke hosting atau ke server gitu biar bisa diakses gitu. Mungkin setahun pertama sepi nggak apa-apa gitu. Nanti semakin lama kan makin teman-teman juga ngebilangin teman-teman yang lain kalau ini ada aplikasi ini juga nanti kan makin lama makin banyak juga gitu. Jadi semangat aja buat teman-teman gitu karena ini jadi jalan awalnya teman-teman ya di dunia teknologi. Itu sih dari aku mungkin. Tak balikin ke Mbak Elsa. Ya bener tuh kata Mas Andri ya. Jadi misal di sini kan udah lengkap tuh, ada product manager, ada tim developer dan juga ada desainernya juga. Jadi misal kalian ke depannya mau bikin brand atau startup influencer ini sangat boleh. Ya
kalian bisa double job dengan kerjaan yang kalian sekarang disambi dengan part time ingin gedein brand apa influencer ini bisa kalau kalian mau ya. Jadi memang setahu juga belum ada ya Fit, karena ini kan kita juga istilahnya research beneran untuk gimana prospek apa namanya kayak modelan web influencer kayak gini memang belum ada di Indonesia, atau kalau memang udah ada pun kayaknya belum segede itu gitu. Jadi kalau kalian mau mengembangkan beneran, mau gedein nama influencer ini sangat bisa, karena berhubung di sini juga timnya sudah komplit secara development, mungkin ditambah lagi marketing ya yang kurangnya. Marketing bisa inilah didobeli sama desainer UI UX dan PM-nya gitu. Karena kemarin juga diajarin di Dikit. Jadi sabi banget misal mau dilanjutin developmentnya. Oke, yaudah mungkin dari Kailam ada pertanyaan kah? Oke, halo guys, saya Ilham ya, saya web developer juga, temannya Andri. Oke, mungkin bertanya aja sih ya. Kalian pakai pakai Breeze atau pakai Jetstream atau pakai hal lain itu boleh. Tapi pertanyaan saya simpel. Sebenarnya kalian tuh paham nggak sih alur dari login itu? Kan kalian kok pakai Breeze kan tinggal pakai-pakai kan. Sebenarnya kan tuh paham nggak? Flow-nya tuh gimana? Mulai dari front end-nya. Setelah muncul halaman login tuh atau register lah register itu habis itu ngapain sih, diapain datanya, habis diisi diapain, divalidasi dulu kah atau langsung dimasukkan ke DB atau gimana? Coba salah satu aja jelasin ke saya itu gimana flow-nya kira-kira, biar sebenarnya nggak apa-apa pakai Breeze tuh nggak apa-apa boleh, tapi pemahaman dasar tuh harus ada gitu kan, biar kalian next time ganti framework atau ganti apa itu nggak tergantungkan pada sesuatu yang instan gitu loh. Sehingga paham lah dari sisi pemikiran tuh paham gitu. Mungkin salah satu aja deh. Register kalian tuh kayak gimana sih kira-kira? Tanpa Breeze nih kira-kira. Habis muncul halaman tuh kan ngisi kan, tak ngisi. Nah, itu diapain? Passwordnya diapain gitu kan? Datanya diapain gitu. Mungkin salah satu aja. Boleh Evan atau Agil atau Nadia boleh, boleh silakan. Saya coba ini dulu ya Kak, jawab. Mungkin yang lain Ya, nanti bisa melengkapi. Untuk alurnya ya. misalnya untuk register ya, misal nanti kan akan ada form ya, form. Nah, tiap form Mm-mm. itu nanti ada validasinya dulu di front end kayak gitu. Jadi nanti misal Oke. ada field-field yang wajib diisi yang required kayak gitu. Jadi kalau misalnya user, misalnya nama itu dia required, kalau user dia mengosongkan field nama, maka nanti apa ya, form tidak akan melakukan submit ke ke endpoint login maksudnya, endpoint sign up Ya, register maksudnya kayak gitu. Nah kalau ya. misalnya udah beres semua, nanti datanya akan masuk ke database gitu. Di database sendiri sebenarnya ada validasi lagi ya. Cuman untuk validasi yang database yang dibikin saat ini mungkin masih enggak apa ya, maksudnya masih sederhana ya, masih kayak dia cek dia fieldnya null atau enggak gitu, yang karena nullable-nya dia dibikin false sih kalau nggak salah, kayak gitu sih Kak. Nanti baru nanti dia akan masuk ke database kayak gitu, dan nanti di database-nya dia akan generate ID sendiri ya gitu, kayak gitu, karena dibikin secara otomatis ID-nya kayak gitu sih Kak paling Oke, untuk register. oke, saya paham ya. Nah, kan itu caranya kayak gitu. Nah, terus tadi kan saya dengar ada masalah di mana mbaknya itu bisa nyoba di Postman, bisa masuk ke Hmm. database, tapi di frontend-nya nggak bisa. Itu kira-kira kenapa Ya. mbak? Kalau mbaknya ngedebugging, mbaknya kira-kira masalahnya di mana? Bugnya bentar. Di Kalau bagian misalnya apanya? untuk Ha. register, mungkin kalau untuk register itu bisa Kak, Ya, formnya. oke. Nah untuk register. Yang tadi, Nah, yang nggak bisa tadi maksud saya. Nah, yang nggak bisa tadi itu yang di ini ya, apa tuh, bio influencer dan bio brand gitu. Nah, sebenarnya Ah, gini sih Kak, yang saya apa ya, yang saya bingung tuh ketika di apa ya, ketika user itu mengeklik submit, datanya mm-mm. itu dia nggak apa ya, si Laravelnya itu dia diem gitu Kak, nggak memproses si requestnya kayak gitu. Jadi nggak ada perubahan apa-apa, tapi di apa tuh, di address barnya itu tuh tiba-tiba kayak apa ya, dia tuh kayak memunculkan data-data yang akan disubmit kayak gitu. Jadi eh, sebenarnya kalau di debugging kemarin tadi juga di debugging masih bingung ya, karena sebenarnya ini pertama kali saya pakai Laravel, karena biasanya pakai framework yang lain gitu. Jadi mungkin itu ada apa ya, susunan div di dalam formnya itu dia mungkin ada yang nggak rapi gitu Kak. Jadi mungkin
apa ya, si Laravelnya ini dia nggak ngeh ada tombol submit di situ mungkin kayak gitu. Jadi dia nggak melakukan action submit gitu ketika user mengeklik tombol tersebut kayak gitu. Jadi mungkin pertama di debugging di front end-nya dulu ya, karena kan kalau bisa menggunakan Postman itu berarti kan back end oke nih. Tapi kalau pas masuk ke front end dia nggak jalan, oh berarti di bagian front end-nya gitu yang mungkin pertama kali harus debug kayak gitu sih Kak. Oke, oke. Jadi dari susunan elemennya mungkin yang perlu diperhatikan lagi gitu. Mungkin saya salah apa ya, mungkin settingan buttonnya gitu mungkin atau apa gitu. Oke, bentar. Tadi di submit itu pindah halaman nggak? Enggak pindah halaman, enggak ada action sama sekali Kak. Untuk maksudnya di situnya ya. Tapi di address bar-nya itu dia tiba-tiba menambahkan si data-data yang mau disubmit ke database-nya kayak gitu. Nggak kebayang ya. Jadi kayak gitu. Tapi intinya memang nggak ada ini Kak, nggak ada action apa-apa gitu. Jadi diem aja gitu dia ketika tombol submit-nya itu dipencet. Oke, maksudnya kan paham caranya debugging lah ya kira-kira. Jadi awalnya Hmm. step by step dari front end dulu, nanti kalau nggak bisa nanti dari back end. Jadi gini, misal di back end itu dia nggak ngasih error code ya, atau misal dia nggak ada apa namanya tuh respon error lah katakanlah. Nah itu kalian bisa tambahi try catch dulu, dari pernah diajari belum try catch. Nah try catch itu Udah sih. udah ya. Nah try catch itu intinya kalian ke try dulu, nyoba dulu itu. Misal insert something lah ya di situ. Nah terus di catch-nya itu kalian balikin something gitu. Misal dia gagal, terus return-nya apa gitu. Misal gagal menambahkan apa gitu. Atau kasih aja DD terus apa gitu kan. Nanti dia bakal muncul errornya di situ. Seperti itu. Mungkin bisa dibagikan aja GitHub-nya ya. Mungkin nanti saya coba baca-baca, mungkin saya bantu juga untuk tracing error code-nya ya, atau nggak bisa insert itu. Karena ini aneh ini, karena di Postman bisa, kenapa kok di front-nya nggak bisa gitu loh. Gitu kan. Iya, Apakah itu. buttonnya submit itu nggak masuk ke dalam form? Nah, itu Kan Kak. ada Jadi tag memang form harus tuh. diperiksa. Nah, apa formnya itu nggak ada metodenya, metode postnya nggak dimasukin ke dalam situ gitu kan. Jadinya get akhirnya. Itu juga bisa. Nah, kalau kamu ngisi ada form ya, kamu post, Hmm. kamu submit. Kalau hasilnya tuh muncul di address bar, itu bukan ngepost, itu ngeget. Itu bukan Ya, Nah, itu ya, jadi berarti ada harus yang salah di dilihat front dulu. end-nya. Coba di front end-nya. Formnya cari di formnya. Coba kasih metode ya di atribut tag-nya, kasih atribut post. Kalau kamu send, terus di address bar itu udah berubah tapi nggak ada datanya, itu ngepost ya. Kalau kamu address bar-nya tuh misal www.influencers, tanda tanya, misal ada data diri, kawan-kawan, jadi panjang kan URL-nya. Itu Hmm. bukan ngepost, itu ngeget jadinya. Oh, Makanya dia oh nggak ya Kak. ngisi. Mau nanya, untuk metode yang Ah, di HTML itu yang di formnya itu dia bisa mengenali metode put nggak ya? Soalnya kan memang keseringannya post gitu ya. Tadi saya tuh ya, sebenarnya metodenya itu kayak dia kayak conditional rendering gitu Kak. Jadi misalnya user itu dia belum memasukkan data, maksudnya dia user baru, dia belum masuk ke data influencernya kan, gitu karena berarti dia kan hmm, influencernya bernilai nol. Nah kalau bernilai nol dia ya, metodenya post. Kalau misalnya enggak berarti dia put kayak gitu sih Kak. Tadi saya ya, bikin metodenya kayak gitu. Nah apakah oke. itu works aslinya memang bisa kayak gitu atau memang atau ada yang salah gitu dari Oke. logika tersebut kayak gitu? Oke. Pada dasarnya ya, pada dasarnya tag HTML itu cuma bisa nerima post sama get pada dasarnya. Oh, pantesan. Nah, jadi kalau kamu pengen tambahin put, itu di dalam formnya kamu tambahin tag add method, kasih tulisan put di situ. Jadi otomatis metodnya yang awalnya post, dia jadinya put. Nah, kayak gitu. Di Laravel ada tagnya kan. Kalau sama kayak kamu nambahin CSRF gitu. Jadi metodenya kayak Oh, gini mungkin. pakai metode yang itu ya, pakai Iya, direct put. pakai. Oh, itu. Nah, pakai pakai directive tag ya. Nah, ini pakai add method put. Nah, itu taruh di Ya ya. bawah. Oh ya ya. Nah, pakai itu. Itu nanti dia Oh. bakal ngerubah si HTML yang awalnya cuma bisa metode post sama get. Jadinya bisa put atau delete ya. Kan ada root delete tuh harusnya. Kalau kalau Iya ya. res kan pasti ya ada get, post, put, patch, delete kan. Nah, kayak gitu. Nah, kamu juga harus kenali bedanya patch sama put itu apa. Itu karena hal yang sama sebenarnya, cuman berbeda aja. Pengertian patch sama put gitu ya. Tapi itu fungsinya sama sih untuk mengupdate data yang sudah ada. Kayak gitu. Nah, mungkin dari Mas Andri ada tambahan Betul. mungkin dari yang itu. Nah,
Ya, dari teman-teman selain aja kalau mau tanya bisa. Atau dari teman-teman aja yang mau nanya mungkin. Ya, teman-teman saya mau Saya nanya, boleh, suka. boleh. Ah, Boleh tanya kan? boleh, boleh. Ini yang pertama sih kalau dari saya yang agak challenging itu waktu pembagian apa ya, role dari influencer brand ketika kita login ngatur routingnya itu sesuai user role itu. Setelah saya searching itu kebanyakan sih pakai itu ya Laravel Bridge itu ya kayak Mas Mas Agil tadi bilang. Cuman eh, ada beberapa hal yang tricky ya Pak Nari, sehingga ketika waktu sebelumnya kami debug itu saya debug itu kalau routingnya saya tembakkan ke brand itu masih bisa masuk, padahal harusnya enggak. Jadi gitu sih, masih ada hal-hal yang di apa Oke, di routingnya itu bagi berdasarkan role-nya itu masih kita agak sometimes agak bingung-bingung dikit gitu lah, supaya gimana oke, caranya role-nya tuh, maksudnya bingungnya tuh gimana codingan itu bisa, role itu bisa tersusun dengan rapi gitu loh, sistematis gitu loh. Kita masih agak sedikit itu untuk yang role-nya itu. Karena kan ini kita baru pertama kan, rata-rata kalau yang di tutorial saya lihat itu yang multi role itu pakai apa ya? Iya pakai Bris sama itu Spati kalau nggak salah. Ada yang seperti itu. Ya kan nggak mungkin kita langsung install semua semua extensionnya gitu. Jadi oke. ada caranya, cuman saya masih belum paham itu. Kalau misalnya Mas mentornya ada tekniknya gitu, itu sih kita kemarin juga sempat agak lama di sana itu waktu eh Oke. ya untuk routingnya. Kalau setelah itu misal routingnya udah beres gitu ya, udah jelas sistematis. Misalnya untuk routing ini masuk ke influencer, routing ini masuk ke brand, routing ini untuk yang tidak login hanya viewer aja, mungkin kami bisa langsung langsung kerja, langsung langsung bikin routing sesuai dengan kategori-kategori itu. Cuman untuk apa ya, istilahnya bisa tahu apa codingan dari isi kategori itu gimana, itu kita masih belum belum ada bayangan waktu itu gimana ya. Oke, oke. Nah, Ya, itu sih oke. cuma di bagian itu kemarin waktu agak lamanya itu yang salah satunya. Baik, baik, baik. Oke, izin jawab ya. Oke, Nah, ini maksudnya berbagian role ya. Misal ada iya, role admin, itu harusnya rootnya nggak bisa diakses kan? ah. Nah, itu dulu pernah diajari middleware nggak kalian? Dulu. Belum ya? Sudah kita Belum juga ya? udah pakai, cuman masih belum maksimal gitu middleware-nya gitu. Karena Oke. eh, gimana ya? Masih simple lah kalau yang di itu. Ini soalnya agak sedikit advance sih, makanya kita juga aduh ini gimana ya ini ya. Itu sih, Mas. Oke. Mungkin tutor tipis-tipis boleh nggak Mbak dari saya ini? Ya, kalau teman-teman bersedia gimana? Mungkin agak lamaan Gimana nih, ya guys? berarti ya kalau live coding dikit. Ya udah Nah, itu. lanjut aja nggak apa-apa Bang. Oke ya. Mungkin tak tutor tipis-tipis ya tentang apa namanya? Tentang root akses ya. Oke. Mungkin aku izin share screen. Mungkin Mas Andri kalau aku ada kesalahan dia ya Mas Andri, aku agak gugup ya Mas Andri, gimana ya Mas ya? Santai Mas Ilham, santai. Santai. Yoi. Oke, ini saya udah bikin proyek baru ya. Ini namanya apa tadi? MA10 ya. Nah, di sini anggap aja ya, kalian itu punya model namanya user ya di sini ya. Nah, user ini ya. Nah, user ini itu anggap aja kalian punya sebuah role ID di sini. Masukkan suara apa ya? Nah, pengen ya kalian itu mau memproteksi suatu root ya. Misal di sini ada root ya untuk admin lah ya, admin gitu. Iya, Admin. Function. Inilah ya. Nah, jadi ini kalian pengen kalian proteksi. Jadi nggak ada orang selain admin bisa masuk. Katakanlah ini role ID-nya untuk admin itu adalah nomor 1 lah ya. Untuk admin dan bukan untuk user lah. Kayak gitulah ya. Nah, yang perlu kalian lakukan adalah kalian membuat suatu middleware dulu. Bentar, bentar atasin biar nggak. Nah, di sini kalian bisa pakai PHP Artisan middleware. Misal namanya admin middleware gini ya.
Nah, nanti kalian cari tuh. Biasanya lokasinya itu ada di bagian HTTP ya, middleware, terus admin middleware. Kalau kalian nggak mau searching, tinggal Ctrl P aja, terus ketik aja admin middleware gitu kan. Nah, ini muncul. Nah, di sini fungsi return next request itu fungsinya untuk melanjutkan apa yang ingin kalian akses. Jadi fungsi next itu maksudnya bisa akses. Intinya kayak gitu gampangnya. Nah, di sini untuk mengambil user yang udah login, itu kalian bisa pakai out gini ya. Nah, user. Ini kita bisa mengambil data user yang sudah login. Nah, biasanya kalau kita membuat middleware itu kita biasanya cek dulu dia itu sudah login atau belum. Biasanya kita pakai out check ini. Nah, dicek dulu. Dia tuh udah login atau belum sih, kayak gitu. Nah, kalau dia belum login, maka kita biasanya return, redirect, nanti nama rootnya apa gitu kan. Misal nama rootnya itu login gitu kan. Nah, kayak gini. Nah, ini ada error nih. Nah, kalau misal dia login ya, udah dicek ya, terus user itu ternyata login, terus kita bisa pakai if gini. Nah, jika user login itu punya role ID 1, kan dia itu admin tuh. Nah, ini adalah tandanya admin. Dia adalah admin. Nah, dia bisa lanjut. Kalau dia enggak, maka dia akan diretun kemana? Home gitu misal. Dia ada tembak baliknya. Terus misal kalau pengen kasih error, ya kasih aja with gini kan. Kasih error gitu. Nah, ada message-nya lah intinya. Kayak gitu. Nah, setelah itu kemana? Setelah bikin middleware dilarikan kemana? Kita larikan ke kernel ya. Kernel itu ada di bentar. Kernel itu gimana ya? Kernel. Bentar, ini saya. Ini level berapa ini kok nggak ada kernel ya? Yang baru di Eh, 11 itu. iya, ini 11 kayaknya ini. Bentar. Biasanya di kernel sih. Ini aku belum baca level 11 ya. Kernel. Oke, kalau nggak ada, gini. Well, kita searching aja guys. Jadi developer tuh nggak apa-apa kalau searching. Kernel not found. Nah ini dia dipindah kemana, gitu kan? Karena dia baru. Oke, oke, no cache, oke, no console kernel. Terus kalau nggak pakai kernel, dia diapain? Apakah langsung bisa dipakai? Harusnya nggak mungkin sih. Biasanya di up sini guys. Oke, jujur aku belum pakai level 11 ini. Bentar, aku lupa juga. Oke, kita pakai level 10 aja deh. Karena kan kalian belum belajar level 10 kan ya? Ya. Kalau Laravel 10 itu dia ada bentar, kita pakai kodenya Amikum ya guys ya. Nah, biasanya setelah kalian bikin admin ya, karena ini ada middleware nih. Nah, middleware admin kan. Nah, kayak gini kan intinya. Nah, kalian biasanya masuk ke kernel. Nah, kernel itu biasanya ada di app terus HTTP. Nah, di sini ya ada kernel. Nah, terus kalian bikin tuh di bagian paling bawah ya. Di protected middleware aliases itu kalian bikin suatu nama ya. Misal namanya adalah is.admin misal is.admin. Nah, itu larinya ke file mana, di kelas mana. Nah, berhubung nama kelas saya adalah is.admin middleware, maka larikan ke sana. Nah, cara pakainya ini gimana? Kita buka aja di web. Nanti kalian kalau pengen memproteksi, kalian bisa pakai ini. Perintahnya root middleware gini ya. Terus kasih aja namanya untuk admin ya, berarti is admin gini. Terus di grouping ya, group function gini. Nah, nanti baru taruh root kalian di sini. Misal get admin gitu kan. Terus admin nggak ada ya. Nah, misal apa gitu kan. Nah, kayak gini. Jadi pas kalian akses /admin, dia itu bakal memproteksi rute ini. Dia bakal apa ya, membuang si user yang tidak terauthorize itu ke dalam rute yang / doang. Intinya kayak gitu. Jadi step dasarnya gitu kan, bikin middleware dulu. Setelah itu middleware-nya kalian daftarin ke kernel, terus kalian masukin ke web. Itu untuk Laravel 10 ya. Laravel 11 belum tahu saya karena belum pernah pakai Laravel 11. Mungkin lebih simpel lagi, cuman nggak tahu ditaruh kemana ya. Nanti kalau tahu saya share ke grup mungkin ya. Kayak gitu. Nah, itu untuk apa namanya? Untuk si mengauthorize. Nah, login itu ada beberapa guys. Ada beberapa guard ya. Secara default kalian tuh pakai web. Kalau API nanti ada sendiri. Jadi kalian kalau login pakai outgate atau apa itu biasanya kalian pakainya guardnya web. Nanti kalau ada multiple login, misalnya ada API, ada kawan-kawan nanti bisa bikin yang baru. Tapi itu lebih advance ya, kayak gitu.
Makanya saya tanya apakah kalian udah paham dari flow login gitu kan. Kayak gitu. Kalau login sendiri normalnya tuh kayak gini harusnya. Nah, jadi normal aja sih. Jadi kayak kita validasi dulu kan. Setelah validasi kita login kan gitu. Nah, terus habis login kemana? Tapi ini arsitekturnya bukan MVC sih. Jadi lebih agak apa ya? Lebih memisah-misah lagi antara bisnis logic sama bisnis modelnya kayak gitu. Mungkin gitu. Nah, kalau kalian ini berhubungan dengan GitHub juga ya. Kalau kalian misal ada yang salah di sini ngerjain salah ya di GitHub ya. Kan ini ada tulisannya M nih modified. Kalau kalian merasa ini gagal atau nggak sesuai, kalian tinggal git start aja. Nah, nanti dia auto hilang. Dan kalian kesimpan di sini save working directory ini kalian bisa pakai lagi nanti. Misalkan butuh lagi dan kalian nggak yakin karena kodeku salah nih, ya wes tak simpen bentar gitu kan. Tapi nggak tak push. Disimpan di lokal itu pakainya git stash. Nah, ini ditaruh di lokal. Oh, Nah, nah kayak itu gitu sih nanti Kak, bisa Mas. Kita kemarin juga bingung nah, gimana ya kalau misalnya salah ada itu. nah, itu Ini nih. bisa pakai git stash ya. Ini ditaruh di lokal gitu. Nah, ini ada kodenya, kode disimpan tentang apa ini kayak gitu kan. Nah, kayak gitu. Ini kan BIP nih. Nah, kayak gitu sih. Nanti kalau di git status harusnya udah nggak ada apa-apa ya. Nah, harusnya clean. Nah, kalau clean udah oke. Kayak gitu. Git log juga nggak ada apa-apa nih. Nah, mungkin gitu sih. Itu untuk cara anu ya, bikin middleware ya. Mungkin Mas Andri ada yang ditambahkan Mas Andri? Belum ada Mas Ilham. Ya, mungkin itu ya. Itu cara saya sama Mas Andri biasanya kayak gitu, bikin middleware-nya. Berhubung saya belum pakai level 11, saya belum paham sih ditaruh kemana tuh middleware yang hilang ya. Kayak gitu. Ya, mungkin tak akan ke Mbak Delsa lagi. Kalau ditanyakan, monggo guys, silakan. Oke, thank you atas quick tutornya dari Mas Ilham. Dari tadi mungkin Mas Evan paham ya yang ditutorin Nah, gimana? ini ada rekamannya kan, mungkin saya bisa nanti lihat yang bagian belakang kita tuh mau. Oh, Iya ada. Ini nanti akan di-share di YouTube Amikom Center ya. Kalian bisa cek di YouTube-nya sama channelnya Amikom Center juga namanya. Amikom Center Jogja gitu kalau nggak salah. Oke, berarti udah cukup nih dari Mas Andri dan Mas Ilham untuk tambahan ataupun pertanyaannya. Tadi udah ngasih semangat juga untuk tim ya. Dari tim sendiri, mungkin Vita mana nih? Udah Iya, di-share tuh. Kak. Masih. Oke, udah udah cukup untuk presentasi dari tim kamu. Barangkali ada yang ketinggalan untuk Ya, disampaikan. sudah cukup, Kak. Udah cukup itu aja. Udah ada yang ketinggalan. Oke, kalau gitu terima kasih banyak atas presentasinya dari tim Influencer. Jadi tadi juga ada quick tutor juga dari salah satu mentor. Kalau kalian dirasa belum cukup kemarin belajar Laravelnya, ini kemarin mentornya Kak Revinaldi ya kalau nggak salah. iya, Kak Rev Ya itu. Kak Revinaldi, ya. Kalau di MOA ini juga sama sih, tetap bahasa yang dipakai juga pakai Laravel dan Bootstrap, CSS dan sebagainya. Jadi misal mau daftar lagi boleh. Kalau mau memperdalam lagi, karena untuk mentor yang B11 ganti nih dari Kak Andri. Barangkali beda orang, beda yang disampaikan gitu kan ilmu-ilmunya. Nah, itu guys, Kak Kak Andri itu Andri itu jago. jago. Jago itu guys. Nah, itu. Jadi mentor kalian nanti kalau misal pengen daftar lagi. Mantap-mantap. Oke, kalau gitu sesi terakhir kita dokumentasi dulu. Silakan tolong teman-teman on cam semua kita foto-foto dulu. Bisa pakai filter ini enggak ya? Coba kalian pakai filter yang graduation itu, copy graduation. Masih ada kan sekarang di Zoom? Nah, jadi ini kan tandanya kalian udah graduation nih dari program Amikom Center dan juga program internship-nya. Bisa nggak? Ada nggak filternya di kalian? Coba diklik bagian kamera, terus setting, background and effect, dan video filter. Bisa tuh.
Evaristus mana nih? Nadia tadi kameranya broken ya? Ilham tolong backgroundnya ganti. Oh iya, lupa guys. Oke, kita foto ya. Aku screenshot dulu, aku hitung sampai 3, silakan bergaya. Oke, sebentar ada tulisan. Oke, 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. 1, 2, 3, satu kali lagi. Oke, thank you teman-teman semua. Oh ya, pengumuman untuk jadi untuk pembagian sertifikat dan juga penilaian itu akan dikirimkan secara berkala ya, karena untuk penilaian juga akan segera diproses setelah presentasinya selesai, baru malam ini selesai gitu kan. Oke, ditunggu aja, jadi nanti akan dikirimkan di email dan diumumkan di grup. Barangkali kalian ingin bertanya sesuatu, silakan bertanya ke chat WhatsApp-nya admin ya. Oke, yang terakhir mungkin saya mewakili dari tim Amikom Center juga berterima kasih banyak kepada teman-teman semua dari tim data analis dan juga tim influencer. Terima kasih telah mau menjadi dan ikut berpartisipasi dalam proses program Amikom Center, terutama programnya yaitu Magang Online Academy yang udah menginjak batch ke-10 kemarin. Juga kalian udah berproses bersama kurang lebih dari bulan Desember ya, bulan Desember untuk pembelajaran, kemudian dilanjut dengan proses magang sampai dengan sekarang kurang lebih dari sekitar 5 bulan, hampir setengah tahun. Dan pesanku untuk teman-teman semua tetap semangat untuk kedepannya. Barangkali yang udah kerja ataupun masih kuliah, semoga cepat lulus, dan juga yang udah kerja semoga tetap lancar untuk kerjaannya dan bisa mengimplementasikan lah apa yang udah dipelajari juga di proses magang kali ini. Oke, terima kasih teman-teman semua. Tetap jaga kesehatan ya. Semoga tetap sehat selalu dimanapun kalian berada. Oke, thank you teman-teman semua. Aku tutup dulu untuk acara offboarding pada malam hari ini. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Selamat malam, terima kasih. Oke, terima kasih juga. Thank you.